Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul What is Best Value, Bureaucracy, Virtualism, and Local Governance. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nur Safita Purwatitisari dengan NPM 145, yang kedua ada Titus Wirangga NPM 190, yang ketiga ada Rahmat Dwi Prasetyo NPM 205, yang keempat ada Dinda Alfianingrum NPM 250, dan yang terakhir Aprilia Verlianti NPM 282. Untuk pembahasan yang pertama mengenai virtualisme. Inti dari teori virtualisme ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada kebetulan bahwa semua kekuatan telah berkembang pesat dalam periode yang hampir sama, dengan mengikuti logika yang hampir sama. Dalam apa yang penulis sebut sebagai teori virtualisme, penulis berargumen bahwa telah terjadi pergeseran besar dalam beberapa waktu terakhir, yang mempengaruhi berbagai institusi yang mungkin tidak kita anggap saling terkait. Titik awalnya adalah munculnya konsumsi sebagai sumber otoritas politik yang semakin penting. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya ada the paradox of value. Paradoks adalah situasi atau pernyataan yang terlihat bertentangan atau bertentangan dengan logika atau intuisi umum yang tidak masuk akal atau tidak konsisten dengan harapan. Jadi kata nilai tampaknya yang sangat tidak sesuai, yang tidak dapat diberi harga dan yang harus. Paradok ini dieksplorasi dengan cemerlang oleh sosiolog Viviana Zelizer dalam sejarahnya tentang kepedulian industri asuransi terhadap anak-anak, menghargai anak yang tak bernilai. Next. Nilai penting bagi pejabat upah. Bagi mereka, BV adalah tasi proses yang mengubah pemerintah daerah lebih dari penggantian nilai tambah instrumen evaluasi seperti uang. Arti perlindungan nilai aktual ini dengan rezim menjadi layanan bagi beragam terhadap evaluasi. Pemotong biaya. Sorry. Iki bacanya ke bawah, BTW. Apa? Bacanya ke bawah. Nilai penting bagi pejabat pemerintah daerah lebih dari arti perlindungan nilai terhadap evaluasi. Oh, ke bawah. Iya. Ulangi. Bentar. Dari awal ya, Rek. Bentar. Sorry. Din langsung bukaan lagi, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul What is Best Value, Bureaucracy, Virtualism, and Local Governance. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nur Safita Purwatitisari, NPM 145, yang kedua Titus Wirangga, NPM 190, yang ketiga ada Rahmat Dwi Prasetyo, NPM 205, yang keempat ada Dinda Alfianingrum, NPM 250, dan yang terakhir Aprilia Verlianti, NPM 282. Untuk pembahasan yang pertama mengenai virtualisme. Inti dari teori virtualisme ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada kebetulan bahwa semua kekuatan telah berkembang pesat dalam periode yang hampir sama, dengan mengikuti logika yang hampir sama. Dalam apa yang penulis sebut sebagai teori virtualisme, penulis berargumen bahwa telah terjadi pergeseran besar dalam beberapa waktu terakhir yang mempengaruhi berbagai institusi yang mungkin tidak kita anggap saling terkait. Titik awalnya adalah munculnya konsumsi sebagai sumber otoritas politik yang semakin penting.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, the paradox of value. Paradoks adalah situasi atau pernyataan yang terlihat bertentangan dengan logika atau intuisi umum. Paradoks seringkali mengandung pernyataan yang terlihat benar tetapi menghasilkan konsekuensi yang tidak masuk akal atau tidak konsisten dengan harapan. Jadi kata nilai tampaknya menuntut hubungan antara hal-hal yang ditunjukkan oleh kata yang sama sangat tidak sesuai, yang tidak dapat diberi harga, dan yang harus. Paradoks ini dieksplorasi dengan cemerlang oleh sosiolog Viviana Zelizer dalam sejarahnya tentang kepedulian industri asuransi terhadap anak-anak, menghargai anak yang tak ternilai. Nilai penting bagi pejabat pemerintah daerah lebih dari arti pelindungan nilai terhadap evaluasi. Pengurangan pengukuran dianggap mengabaikan unsur kualitatif yang melatar belakangi apa yang mereka anggap sebagai etos pelayan publik. Ini terdiri dari komitmen pribadi para pekerja di sektor ini yang pada dasarnya menambah nilai. Di luar pekerjaan yang dikompensasikan dengan upah bagi mereka adalah proses yang mengubah penggantian nilai tambah instrumen evaluasi aktual ini dengan rezim pemotongan biaya dan konsumennya. Memang ideologi penghematan efisiensi yang didasarkan pada asumsi lebih manajerial yang akan dibawa birokrasi saat ini tidak menganjurkan nilai atas melayani konsumennya dengan nama peningkatannya. Jadi baik sementara dari sudut pandang mereka, nyatanya serangan terhadap nilai ini bagaimanapun institusi sepertinya pada akhirnya akan mengarah mencegah transformasi ini pada pengurangan bukannya karena mereka cenderung untuk menambah nilai. Argumen ini terus berorientasi tindakan utama pada bab ini adalah birokrasi kembali ke proses pemerintah harus memfasilitasi evaluasi konsumen virtual seperti mereka sendiri. Selanjutnya, the findings. Jelas terlihat dari pendampingan yang dilakukan oleh para inspektor bahwa secara keseluruhan mereka yang terlibat pada umumnya berniat baik, percaya dengan apa yang mereka lakukan dan dapat melihat berbagai manfaat bagi pemerintah daerah. Penulis membagi analisis sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan oleh inspeksi itu sendiri, yang mengikuti tradisi antropologi dari pendekatan empiris terhadap penelitian. Presentasi dari pemeriksaan ini sangat banyak dibungkus dalam istilah 4C yang diulangi berkali-kali selama proses dan dalam literatur yang menyertainya. Dewan harus menjelaskan bagaimana dan mengapa layanan mereka diberikan, dan membandingkan dengan yang lain, merangkul kompetisi yang adil, serta berkonsultasi dengan pembayar pajak dan pelanggan. Di balik 4C tersebut, terdapat C yang kelima, yaitu komitmen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Pada waktunya, semua ini harus dilakukan sesuai dengan 3E, yaitu bekerja dengan cara yang paling ekonomis, efisien, dan efektif. Next. Penulis mengakui bahwa kontradiksi yang ditemukan berkaitan erat dengan kontradiksi dasar yang melekat pada sistem politik. Misalnya, BIFI mewakili keinginan untuk akuntabilitas lokal yang lebih besar, namun pada saat yang sama juga menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemilih lokal untuk membuat pemerintah lokal bertanggung jawab secara finansial. Argumen dari bab ini adalah bahwa ada isu yang lebih dalam bertumpu pada pengertian abstraksi yang lebih luas daripada apa yang digunakan dalam literatur yang lebih konvensional. Hal ini menjadi lebih jelas ketika dua isu teoritis yang telah diperkenalkan, yaitu virtualisme dan nilai yang diperhitungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada transformasi nilai. Cita-cita pemerintah daerah adalah mentransformasikan nilai dalam bentuk uang dan tindakan evaluatif, sehingga mereka dapat mengartikulasikan dan dengan demikian dikonsumsi oleh berbagai nilai yang diwakili dalam populasi. Misalnya di London dijalankan oleh Ken Livingstone. Sisi radikal dari lembaga itu terdiri dari penyerahan ortodoks atau kelompok lain yang tidak memiliki ideologi dewan itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya, who owns the process? Jadi istilah kepemilikan dalam konteks spesifik manajemen dimaksudkan untuk mengimplikasikan hubungan antara memiliki tanggung jawab dengan perasaan bertanggung jawab. Jadi ungkapan to own the process berarti bahwa suatu kelompok telah diberikan otonomi yang cukup untuk mengendalikan proses organisasi tertentu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini berarti bahwa hanya dalam kondisi seperti itu, mereka akan merasa berkomitmen terhadap proses itu sendiri. Kepemilikan sebagai sebuah konsep, kemudian tampaknya mencoba menjelaskan bahwa untuk mengharapkan orang terlibat penuh dalam apa yang mereka lakukan, seseorang harus memberikan mereka otonomi dan tanggung jawab yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat terkait apa yang dimaksud dengan base value. Terima kasih. Selamat siang.